Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buka Hati Lebar-Lebar. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat 11 sampai dengan ke-13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara dengan terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh membuka hati kami selebar-lebarnya untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah kalimat yang sangat menarik, dan bagi saya tidak hanya sebuah kebenaran firman Allah, namun tulisan-tulisan di dalam ayat Alkitab mengandung sesuatu kalimat yang sangat estetis, sebuah cara mengungkapkan kondisi keadaan yang sangat indah, yaitu dikatakan hati yang lebar atau hati yang sempit. Mari kita baca kembali. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia hati yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam Alkitab kita tahu dengan jelas Korintus adalah satu jemaat yang digembalakan oleh Paulus. Dan bagaimana Paulus mencintai jemaat di Korintus secara luar biasa dengan kasih Tuhan, bukan karena jemaat Korintus mungkin jemaat yang baik bagaimana. Kita tahu dengan jelas di dalam surat Korintus itu banyak sekali teguran-teguran daripada Rasul Paulus. Teguran bagaimana supaya mereka memiliki kasih dalam catatan 1 Korintus pasal 13. Bagaimana mereka pun dipanggil untuk tidak berkelompok-kelompok, tidak melakukan sebuah tindakan. Bagaimana mereka itu mementingkan kelompoknya, sebuah sikap menyombongkan diri tentang keberadaan, dan kemudian memusuhi yang lain. Kalau kita lihat di dalam surat 2 Korintus dan juga dalam surat 1 Korintus, catatan-catatan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam 2 Korintus, apa yang firman Tuhan katakan, yaitu tentang sebuah bagian firman Tuhan bahwa harus diampuni orang yang bersalah pada bagian pasal yang kedua. Kemudian pada pasal yang keempat dikatakan harta rohani kami ada dalam bejadah tanah liat. Kemudian pasal yang kelima menuju pasal kelima, jangan tawar hati juga dalam menghadapi maut. Kemudian kalau kita terus mengajar di apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus, sukacita sesudah duka cita adalah kebenaran-kebenaran untuk mengingatkan mereka. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas ada satu dasar sifat manusia yang seringkali yang mereka lupa kepada orang-orang yang pernah mencintainya, mengasihinya, yang berkorban. Kita tahu dengan jelas bagaimana Paulus memberikan perhatian yang sangat luar biasa, dan saya percaya di dalam pelayanan Rasul Paulus tidak hanya memikirkan tentang yang sifatnya adalah kebutuhan rohania, tetapi memikirkan juga sifat jasmania. Tatkala berkunjung ke satu jemaat ke jemaat yang lain, Paulus mengajarkan bahwa yang kelebihan harus membantu yang kekurangan. Dan itu adalah bagian yang bagi saya pribadi adalah sebuah pelayanan Rasul Paulus yang secara totalitas menyeluruh. Dan kita tahu dengan jelas mengapa jemaat di Korintus itu dikatakan punya hati yang sempit. Bagi siapa? Bagi Paulus. Tetapi Paulus punya hati yang sangat lebar, yaitu kepada jemaat di Korintus. Salah satunya adalah berkenaan dengan nasihat-nasihat Paulus yang mungkin tidak diperhatikan, yang kemudian mereka cuma ingin mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan hati mereka, tapi mereka tertutup kepada kebenaran firman Allah di dalam banyak aspek. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ayat 14, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah antara yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang ada antara orang percaya dan orang belia? Antara hubungan bait Allah dan dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku diam bersama-sama dengan mereka dan hidup dengan mereka.
dan aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari mereka, antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjambah apa yang najis. Maka aku menerima kamu, dan aku akan seperti menjadi bapamu, dan aku akan menjadi anak-anakku laki-laki, kamu akan menjadi anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat pasal 71. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari sebuah pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Tuhan. Di sini kita bertemu bahwa Paulus tidak hanya memikirkan tentang dirinya, tapi kepedulian Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Kita tahu dengan jelas ayat tentang pasangan yang tidak seimbang adalah sebuah kalimat sekalipun tidak ditulis dengan sangat gamblang dan jelas tentang hubungan suami istri, tetapi ini jelas. Jangan menikah, mencemarkan rumah tanggamu dengan orang yang tidak seiman. Tetapi di aspek lain yang lebih dalam lagi, jangan mencemarkan juga tubuhmu untuk hal-hal yang najis, baik yang masuk dalam pikiran perasaan, yang sifatnya itu kemudian menggadaikan imanmu, menggadaikan kebenaran. Engkau hidup mungkin dengan cara bermabuk-mabukan, berarti ada pengharaman lewat mulutmu. Engkau mungkin lebih tertarik kepada berhala dewa-dewa orang lain lewat mata, karena orang banyak rata-rata kemudian menyembah berhala. Kita menjadi orang-orang yang ikut arus. Kita tidak tahu dengan jelas bagaimana setiap kehidupan kita masing-masing, sahabat seperjalanan. Hanya kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Tetapi kita hanya meminta, sebagaimana firman Tuhan katakan, engkau harus membuka hatimu lebar-lebar kepada kebenaran firman Allah. Engkau harus membuka hatimu lebar-lebar kepada kekudusan. Engkau harus membuka hatimu lebar-lebar kepada sebuah kekudusan hidup yang dituntut oleh Tuhan, tetapi bukan terjun ke dalam kecemaran. Dan firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Itulah firman Tuhan. Jangan menjamah apapun yang najis, maka aku akan menerima kamu. Firman yang sudah disampaikan kepada jemaat di Korintus, itu juga berlaku kepada setiap kita masing-masing, supaya kita membuka hati kita lebar-lebar kepada firman Allah dan kebenarannya, dan menutup hati kita serapat-rapatnya tanpa ada celah yang membawa kita kepada kecemaran dan keberdosaan, baik dalam tindakan-tindakan dosa dalam segala keragamannya, lewat mulut, lewat pikiran, lewat perasaan, apalagi lewat tindakan yang merugikan orang, yang kemudian mencemarkan nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu kita boleh berkata dan mengaminkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal ke-6. Kita menjadi orang yang membuka hati lebar-lebar, bukan seperti jemaat Korintus yang menutup hati secara sempit untuk menerima nasihat kebenaran firman Tuhan dari Paulus. Biarlah kita menjadi orang yang bijak, sehingga firman Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apapun yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka hati lebar-lebar kepada Engkau. Kami hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.